Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora ya personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan memulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu pesan dari dia yang sedang tak berkomunikasi dengan kamu. Pesan dari dia yang sedang tidak berkomunikasi denganmu. Kita lihat dulu ya, ada situasi atau kondisi apa pada saat ini yang melingkupi kamu atau dia atau hubungan kalian. Oke. Kalau Sora lihat di sini, ya orang ini itu seperti sedang tidak berkomunikasi sama kamu ya. Jadi ini seperti dia tuh kayak plug off gitu ya, kayak menarik diri atau memutus komunikasi kalian ya. Khususnya secara banyak dari kalian yang berkomunikasi secara online ya teman-teman. Jadi melalui internet, chatting, WhatsApp, telepon, apapun itu ya. Intinya adalah orang ini mungkin banget lagi tidak berkomunikasi sama kamu, khususnya tidak menjawab chatting kamu atau telepon kamu dan sebagainya, ya. Dan di sini teman-teman, ya, ada yang sedang kalian itu sedang berada di dalam situasi di mana ada dari kalian beberapa yang mungkin berdealing dengan ini nggak semuanya, sedang berdealing dengan third party situations, yang mana dia pun sedang berusaha untuk menyelesaikan urusan dia dengan pasangannya. Jadi di sini ada yang sedang fokus terhadap menyelesaikan urusan dengan pasangan sahnya. Ingat ya, kondisinya bisa kamu borong semua atau cuma salah satunya aja ya. Dan di sini teman-teman, bagaimanapun juga kondisinya ya, kamu sama dia masih sama-sama selalu teringat tentang apa yang telah terjadi di antara kalian, memori-memorinya gitu loh ya. Jadi seperti selalu terpanggil meskipun terputus komunikasi, selalu rasanya kepingin kembali. Kamu pingin kembali ke dia, dia kepingin kembali ke kamu ya teman-teman. Nah, di sini sebenarnya orang ini juga ada yang beberapa sedang menjalankan memang proses secara spiritual. Jadi artinya memang ada yang sedang fokus sama dirinya sendiri untuk lebih mendalami sisi spiritual dirinya sendiri. Atau di sini memang ada Sora bilangnya ya, ada bagian dari spiritual awakening atau jalan yang dilalui. Pertemuan kamu sama dia adalah bagian dari perjalanan spiritual kamu dan dia gitu loh ya, atau salah satu dari kalian. Oke. Dan di sini kalau Sora lihat ya, dia bisa saja merasa situasi dia itu begitu-begitu aja ya teman-teman ya, dimana dia itu merasa nggak cukup puas dengan kondisi dan keadaan dia sekarang, mungkin secara keuangan, secara mental, secara keadaan lain ya teman-teman. Oke. Orang ini tuh punya banyak histori atau apa yang sudah terjadi ya, yang harus dia selesaikan. Jadi artinya ada sesuatu dari masa lalu yang juga mungkin harus dia selesaikan. Atau ini juga merujuk kepada bahwa kalian itu, beberapa dari kalian punya hubungan secara koneksi dari past life ya teman-teman. Oke. Dan orang ini sekarang emosinya itu sedang benar-benar naik dan turun ya. Emosi dia itu benar-benar sedang naik dan turun ya. Jadi emosinya benar-benar nggak stabil. Emosi ini naik dan turun. Kenapa? Karena bisa banget ya teman-teman, ini ngomongin soal mungkin ya, karena kamu juga memang berjarak sama dia secara LDR ya teman-teman, atau dia sedang mengkhawatirkan tentang sesuatu yang di depan ya, tentang optimisme masa depan, tentang kesuksesan masa depan, tentang harapan dan impian ke depan. Intinya apa yang sedang dijalani sama dia sekarang itu tidak cukup buat dia ya. Mungkin saja dia merasa, kok aku stagnan, kok begini-begini aja, kok. Jadi dia tuh kayak punya emosi yang naik turun. Selain karena dia jauh sama kamu ya teman-teman, di sini juga ada harapan-harapan yang dia mungkin sedang menilik mau ke depannya itu seperti apa gitu ya. Kita coba lihat di sini ciri-cirinya dia seperti apa. Yang pertama,
Orang ini tuh sangat suka bicara, sangat suka diskusi, banyak banget ngobrol gitu ya teman-teman. Orang ini tuh pinter ngomong, jadi mungkin banget kerjaannya itu berhubungan dengan banyak berbicara ya. Dan di sini orang ini itu kalau ngomong atau bicara itu banyak banget ngomongin bahas soal masalah finansial, masalah keuangan gitu loh. Jadi orang ini tuh bisa saja suka banget untuk diskusi hal-hal yang bisa bermanfaat atau menghasilkan sesuatu soal finansial ya. Jadi mungkin bisnis sesuatu yang baru, jualan sesuatu yang baru. Intinya adalah bisa saja karena masa depan yang dia harapkan itu ada hubungannya dengan finansial ya teman-teman. Oke. Tuh kan, baru seorang ngomong, kunci utamanya adalah masalah finansial. Karena dia merasa dengan punya finansial yang baik, dia akan punya kebebasan dalam bergerak, teman-teman. Ya, jadi ini ada komunikasi tentang masalah finansial gitu loh ya. Di sini orangnya itu juga kayak seneng untuk jadi problem solving, menyelesaikan banyak masalah, teka-teki ya. Walaupun di satu sisi orang ini tuh sering mengalami yang namanya kebimbangan ya. Mengalami kebingungan gitu loh ya. Mungkin seperti jalan apa yang harus dia ambil, harus seperti apa ke depannya gitu loh ya. Orang ini juga ada yang tipenya itu penyendiri teman-teman. Ya, tipe-tipenya penyendiri atau kesepian. Atau di sini ada sisi di mana dia tuh bingung, apakah memang aku tuh lebih baik sendiri aja atau memang aku harus dalam satu relationship. Oke. Nah, kenapa dia tidak berkomunikasi sama kamu? Karena ada gelombang perasaan dan saat ini apa yang dia rasakan ke kamu ya teman-teman. Apa yang dia rasakan ke kamu pada saat ini. Ya. Orang ini banyak banget berusaha untuk denial. Dia itu walaupun terpanggil banyak perasaannya, dia berusaha denial sama perasaan dia sendiri. Dan dia berusaha untuk lari dari situasi atau keadaan yang sedang terjadi di antara kalian. Ya, jadi orang ini tuh kayak sedang berusaha kabur dari hidupnya dia. Oke. Dan sebenarnya orang ini juga berusaha denial dari perasaan dia kalau sebenarnya dia itu pengen ketemu sama kamu. Ya, dia pengen ketemu sama kamu sebenarnya. Ya, tapi dia tuh seperti belum siap ya untuk berhadapan dengan kamu, ngomong lagi sama kamu dan merencanakan sesuatu sama kamu. Ya. Kenapa? Karena sangat mungkin banget hubungan ini adalah third party situation atau karmic relationship. Jadi memang ini hubungan yang tidak mudah atau hubungan yang sulit. Oke. Orang ini masih ada sesuatu yang disembunyiin dari kamu, teman-teman. Ada yang disembunyiin dari kamu, yang mana mungkin aja dia itu juga nggak terbuka sepenuhnya sama kamu, ya. Ada yang kalian berkenalan dari sosial media, ya. Bagaimanapun juga, ya. Orang ini meskipun dia tidak berkabar sama kamu, dia berusaha menghindar dari ketemu sama kamu, tapi dia masih mantauin kamu. Oke. Karena dia tahu ini hubungan yang sangat sulit karena begitu banyak intervensi ya teman-teman di sini. Artinya banyak faktor yang harus dia pertimbangkan, yang sesungguhnya dia rasain ke kamu. Oke. Dia itu tidak mengungkapkan sejujur-jujurnya apa yang sebenarnya dia rasain, teman-teman. Artinya dia itu masih nutupin. Karena yang tadi Sora bilang dia belum siap, dia masih enggak yakin, teman-teman. Dan di sini dia merasakan bahwa dia memang punya hubungan karmik sama kamu. Jadi memang entah kamu punya hutang karma sama dia atau dia punya hutang karma sama kamu. Ya, tapi dia sedang berpikir bahwa memang hubungan ini tidak mudah dan hubungan yang beresiko, ada resikonya, teman-teman. Oke. Dia itu sekarang galau, terombang-ambing, bingung mau mengambil arah dan tujuannya seperti apa. Oke. Tapi sekarang kita mau coba lihat pesan apa sih yang sebenarnya dia mau sampaikan ke kamu, ya teman-teman. Apa yang sebenarnya dia rasain dan dia mau sampaikan ke kamu. Oke. Yang pertama, dia itu sebenarnya banyak mendapatkan pertanda ya yang selalu menuju ke arah kamu. Artinya orang ini banyak mendapatkan tanda mungkin dari semesta, mimpi dan sebagainya, yang akhir-akhir ini tuh semakin sering mengarah kepada kamu. Dan orang ini benar-benar merasa sulit untuk dia terbuka sama kamu. Kalau soal di sini dia masih kamuflase, masih belum siap
ya. Entah dia takut kamu tolak, entah dia memang secara mentality belum siap, teman-teman. Oke. Dan orang ini memang pesan yang mau dia sampaikan sama kamu adalah selain dia susah terbuka sama kamu, ya, dia juga tidak siap untuk menerima reaksi kamu atau tanggapan kamu sama dia pada saat ini. Mungkin kamu banyak yang nggak tahu di sini kalau ternyata kamu masuk dalam third party situation atau ada sesuatu yang dia bohong sama kamu, ya teman-teman. Oke, jadi dia tuh kayak belum siap, ya, dia belum siap untuk menerima kondisi dan keadaan kamu pada saat ini, walaupun hasrat dia sama kamu sangat kuat. Kita lihat lagi pesan yang mau dia sampaikan sama kamu. Jadi ini memang orang yang belum siap aja, teman-teman. Oke, kita lihat lebih lanjut lagi. Sebenarnya hanya kamulah yang aku selalu inginkan, ya. Jadi orang ini begitu sangat menginginkan kamu sebenarnya, teman-teman, ya. You all I've ever wanted, ya. Meskipun aku tidak komunikasi sama kamu, ya, kamu itu masih ada di hati aku. Kamu masih selalu tersisa perasaan ke kamu. Aku hanya harus fokus pada saat ini, teman-teman. Berarti ada sesuatu yang harus diselesaikan. Urusannya dia, ya. Yang tadi Sora bilang perpisahan, menyelesaikan sesuatu, gitu loh, ya. Menyelesaikan dengan dirinya sendiri, mengatur emosinya. Dan aku tuh masih merasa bersalah sama kamu tentang apa yang sudah aku lakukan, ya. Bisa saja karena dia bohongin kamu, menutupi sesuatu dari kamu, ya teman-teman. Atau justru dia merasa bersalah juga gitu loh sama pasangan sahnya karena mungkin ya menduakan dan sebagainya gitu. Tolong disposisiin kondisinya ya teman-teman, ya. Oke, aku tahu mungkin terlalu terlambat nanti ketika aku datang sama kamu, tapi ya sekarang aku memang belum siap gitu loh, ya. Aku sedang menjalankan karma yang harus aku jalani. Jadi memang orang ini sedang menjalankan buah hasil dari apa yang dia lakukan, apapun itu, teman-teman. Jangan langsung mikir karma itu harus selalu yang buruk, ya. Setiap orang punya karmanya masing-masing. Oke, apalagi yang mau dia sampaikan. Aku selalu teringat tentang hari-hari bahagia yang pernah kita lewati sama-sama. Aku sedang berjalan atau sedang merencanakan masa depan yang lebih baik untuk kita. I'm working towards a better future. Jadi orang ini sangat mungkin banget, ya, sedang melakukan perbaikan untuk masa depan yang lebih baik, ya teman-teman. Buat dia, buat kamu. Dan dia tahu ada unfinished business di antara kalian, ya. Jadi dia menyadari, kalau kamu wondering, dia sadar nggak sih seorang kita ada unfinished business? Sadar kok, teman-teman. Dia menyadari ada unfinished business di antara kalian. Hanya kamu satu-satunya yang bisa mengerti aku dan bisa masuk ke dalam aku. Oke. Meskipun aku nggak tunjukin sama kamu, sebenarnya aku merasa bersalah dengan apa yang sudah terjadi di antara kita. Dan ada faktor lain yang harus aku perhatikan, yaitu adalah keluarga aku. Ya, jadi ini kamu berdiri dengan seseorang yang dia itu kayak menyadari kalau harus ada urusan yang dia selesaikan, itu faktornya banyak, salah satunya keluarga, ya teman-teman. Oke, jadi bisa saja keluarga dia berimbas banyak sama hubungan dia, atau ada sesuatu soal keluarga yang harus dia selesaikan. Aku minta maaf kalau aku belum bisa memenuhi janji aku sama kamu. Aku masih sering ngeliatin foto kamu, ya. Aku masih sering ngeliatin foto-foto kamu, terkenang terus. Kamu selalu menjadi spesial untuk aku, meskipun aku mengatakan yang sebaliknya. Oke, teman-teman. Apa yang akan terjadi ke depannya di antara kalian? Tolong Sora jangan diserang, ya. Kalau kartunya nggak sesuai dengan maunya kamu. Kalau kamu hanya mau pembacaan yang manis-manis aja,
Kapan kamu belajar dan kapan kamu dewasa dan kapan kamu terima padanya. Seorang kocok kartunya di depan kamu, seorang ambil di depan kamu. How do I manipulate things? Ya, kalau kamu memang masih mau hidup terus dibohongin, kamu ambil aja paket ya. Seorang paket bohong gitu ya. Pokoknya yang bagus-bagus, manis-manis aja dibacainnya. Apa yang mungkin akan terjadi sama hubungan ini ke depannya? Teman-teman, energi kamu tuh kuat di sini. Energi pengaruh energi kamu, si divine feminine ini kuat di dalam pembacaan ini. Wow, energi divine feminine dan divine masculine kuat berada di sini. Energi couple, energi yang saling mengisi, ya. Nah, ini adalah energi saling apa ya? Kalau Sora bilang ya, saling kejar mengejar. Atau saling berusaha denial. Mungkin juga sekarang kamu masuk dalam fase kamu berusaha lari juga, teman-teman. Dan ini akan masuk ke dalam fase kalian silence atau no actions. Artinya, dari kamu silent, dari dia silent. Bisa saja salah satu dari kalian ngindar, yang satu diem nggak ngapa-ngapain. Ya. Untuk berbulan-bulan, berminggu-minggu. Ya. Jadi kalau seperti ini, hubungan ini akan stagnan untuk tidak ada komunikasi, silence, saling lari untuk beberapa waktu ke depan, teman-teman. Hati-hati ya, teman-teman. Ini adalah petunjuk kalau memang situasi dan keadaan bisa saja sesuatu yang toxic, ya. Jadi, teman-teman, ya, kalau memang, ya, teman-teman, kartu Sora bilang di sini, ya, hati-hati, kamu tarik-menarik di sini, tapi malah menjadi hubungan yang toksik. Artinya hubungan yang nggak sehat. Apa yang mungkin terjadi, teman-teman, di sini? Kalian akan saling demand, saling menghindar untuk beberapa waktu ke depan, ya. Tapi nanti kalian akan saling tarik-menarik lagi, saling cari-mencari lagi, walaupun kalian tahu itu sesuatu yang toksik. Gitu ya. Sesuatu yang toksik. Side. Potong, teman-teman. Dari kartu Sora, sarannya cuma side. Dipotong, potong, putuskan, ya, putuskan sesuatu yang toksik, akhiri. Wow, Sora merinding nih bacanya. Gambarnya cute, tapi kartu Sora tegas. Potong, akhiri. Jadi kalau Sora boleh berkata, ini mewakilkan kartunya. Kartu dari Sora cuma bilang bahwa sebaiknya akhiri dan sudahi hubungan ini. Kenapa? Karena kalau kamu terusin, yang ada hanya akan membawa kepada apa ya, toksik, dan ya sudah, kamu udah tahu kamu akan masuk ke dalam hubungan yang beracun, gak sehat, situasinya gak bagus gitu loh ya. Kamu tahu, kamu cukup tahu kalau dia sayang sama kamu, dia cinta sama kamu, tapi kamu tahu ini toksik juga kalau dilanjutin. Kan cinta tidak harus saling memiliki ya. Ada konsekuensinya, teman-teman ya. Kamu kan gak bisa dong terus-terusan makan jeroan tapi maunya sehat mulu ya. Sora juga suka jeroan, tapi kan harus tahu konsekuensinya juga gitu loh. Paham ya? Jadi Sora hanya membacakan realistis dari kartunya. Akan sangat banyak up and down. Ya. Pertimbangin lagi, teman-teman. Ini worth it nggak buat kamu? Karena ini hanya bisa saja cuma adrenalin, kesenangan sesaat dan sebagainya. Memang di sini ada energi tarik menarik, itu kuat. Tapi kalau udah namanya karmik, hati-hati, itu nggak sehat juga. Itu sih dari kartunya Sora. Kamu yang pertimbangkan kembali, ya. Tapi Sora dia ngindar dari kamu, ngindar dari aku, gitu kan ya. Tenang aja, nanti ada waktunya kok. Hati nggak bisa dibohongin. Tuh, kalau ntar dia nawarin kembali, kamu bisa tegas gak? Gitu. Jadi sebelum mikirin dia datang apa enggak, tegaskan dulu hati kamu, gitu loh. Kamu nggak bisa mengambil sesuatu nggak sama konsekuensinya. Sora, aku mau makan jeroan, tapi aku nggak mau kolesterol. Oh, tidak bisa. Itu jadi satu bagian. Sora, aku mau toxic, aku mau karmic relationship nih, third party situation aja, tapi jangan toxic, nggak bisa. Kamu harus ngambil, nggak bisa dilepasin itu. Dua hal yang tidak bisa dilepaskan. Sampai kapanpun. Mau kamu jungkir balik juga nggak bakal bisa. Sora cuma realistis bacainnya dan tegas pembacaan hari ini karena kartunya tegas nih. Itu salah satunya Sora suka pakai Lenormand. Oke? Pikirin dulu ya. Jadi nggak usah nanya kapan dia datang. Pikirin dulu. Kalau dia datang, kamu udah siap belum sama konsekuensinya. Jadi putusin dulu mau iya atau enggak ya. Kalau mau kolesterol, mau jeroan, terima kolesterolnya. Kalau enggak, tinggalin kolesterolnya, jeroannya ya. Ini Sora lagi nasehatin diri sendiri juga nih. Emang yang nggak sehat itu enak ya. Capricorn, Sagittarius, Pisces, Aries,
Cancer, dan Virgo. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba lihat untuk alfabetnya. R, E, B, I, S, C, H, M, A, K, H, G, V, Y, U, N. N lagi, X, dan W. 1, 2, 3 pause. Jangan lupa teman-teman yang kepingin personal reading, pengen beli alat pembacaan, kepingin belajar dan sebagainya, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot. Oke, dan jangan lupa main ke channel pertama di Sora Tarot. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.